Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta sekalian alam, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita semua diberi kesehatan dan kesempatan untuk terus belajar. Perkenalkan, saya Sarifatul Hayati, kelas A24 dengan dosen pengampu Ibu Anggi Susiolawati. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pemahaman mengenai materi yang telah kita pelajari dalam mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Mata kuliah ini sangat penting karena membantu kita memahami bagaimana pendidikan bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari sistem sosial yang kompleks. Pendidikan selalu berkaitan erat dengan realitas sosial, budaya, ekonomi, dan politik di sekitarnya. Pada pembahasan pertama kita akan membahas tentang sejarah sosiologi, di mana perkembangan sosiologi pendidikan ini mulai muncul sebagai disiplin ilmiah di akhir abad ke-19 dengan Emil Durkheim sebagai salah satu tokoh sentral yang memperkenalkan konsep pendidikan sebagai bagian dari struktur sosial yang lebih besar. Ia menekankan bahwa pendidikan bertugas mentransmisikan norma dan nilai yang diperlukan agar masyarakat tetap berjalan stabil. Selain Durkheim, tokoh-tokoh lain seperti Karl Marx dan Max Weber juga memberikan kontribusi penting. Marx memandang pendidikan sebagai alat untuk memproduksi struktur kelas sosial yang timpang, sementara Weber dengan analisisnya tentang birokrasi dan kekuasaan melihat pendidikan sebagai sarana mobilitas sosial, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat dominasi kelompok elit. Seiring waktu lahir berbagai teori dan pendekatan baru. Salah satunya adalah Pierre Bourdieu yang memperkenalkan tentang konsep habitus dan kapital budaya, yang menjelaskan bagaimana pendidikan bisa menjadi arena di mana ketimpangan sosial dilestarikan secara halus melalui mekanisme yang tampaknya netral. Kemudian kita masuk ke paradigma utama dalam sosiologi pendidikan. Paradigma fungsionalis memandang pendidikan sebagai alat untuk memelihara stabilitas dan keteraturan sosial. Misalnya, pendidikan membantu individu beradaptasi dengan tuntunan masyarakat melalui internalisasi nilai dan norma. Paradigma konflik di sisi lain melihat pendidikan secara kritis. Pendidikan dianggap sebagai alat bagi kelompok dominan untuk mempertahankan kekuasaan dan memperkuat struktur sosial yang timpang. Misalnya dalam praktiknya sekolah mungkin terlihat netral, tetapi kurikulum dan tata tertib sekolah seringkali mencerminkan kepentingan kelas tertentu. Paradigma interaksionisme simbolik menyoroti proses mikro yang terjadi di dalam kelas, bagaimana label yang diberikan guru kepada siswa, atau bagaimana interaksi sehari-hari di sekolah membentuk identitas dan prestasi siswa. Selain teori-teori tersebut, ada pula pendekatan postmodern dan kritis yang mulai berkembang, yang mempertanyakan kembali makna pendidikan dalam masyarakat yang semakin plural dan kompleks ini. Kita lanjut ke metode yang digunakan dalam sosiologi pendidikan. Dalam mempelajari fenomena pendidikan, para sosiolog menggunakan berbagai metode, mulai dari metode kuantitatif hingga kualitatif. Misalnya untuk mengetahui angka putus sekolah, kita gunakan metode survei dan statistik. Namun untuk memahami alasan dibalik putus sekolah mereka, kita perlu pendekatan kualitatif seperti wawancara mendalam atau observasi yang partisipatif. Ada juga metode etnografi pendidikan yang menggali kehidupan sehari-hari siswa dan guru di sekolah, memberikan gambaran yang lebih kaya dan mendalam tentang bagaimana proses pendidikan berlangsung dalam konteks sosial tertentu. Salah satu contoh konkret adalah studi tentang hidden curriculum
atau kurikulum tersembunyi, yakni nilai-nilai yang secara tidak langsung diajarkan di sekolah seperti disiplin, ketaatan dan hierarki yang kadangkala kita tidak tertulis dalam kurikulum formal. Kemudian kita juga telah mempelajari bagaimana menganalisis realitas pendidikan kontemporer. Misalnya masalah kesenjangan pendidikan antara daerah kota dan desa. Dengan perspektif sosiologi pendidikan, kita bisa melihat bagaimana masalah ini bukan sekedar sosial ketiadaan fasilitas, tetapi juga berkaitan dengan faktor-faktor struktural seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi keluarga, dan faktor budaya. Contoh lain ada fenomena globalisasi dan digitalisasi yang memunculkan tantangan baru seperti ketimpangan akses terhadap teknologi dan munculnya budaya instan yang kadang-kala bertentangan dengan tujuan pendidikan karakter. Disinilah peran sosiologi pendidikan menjadi sangat penting untuk memberikan analisis dan solusi yang konseptual. Yang tidak kalah penting adalah pembahasan tentang peran pendidikan dalam perubahan sosial. Pendidikan sering disebut sebagai agen perubahan, namun realitasnya tidak sesederhana itu. Pendidikan bisa menjadi pendorong perubahan, tetapi dalam banyak kasus kita menjadi alat konservasi, yakni mempertahankan status quo saja. Sebagai contoh, program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan pemerintah bertujuan memperluas akses pendidikan, namun jika tidak diiringi dengan pemerataan kualitas dan fasilitas pendidikan, maka yang terjadi hanya reproduksi ketimpangan sosial yang sudah ada. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa pemahaman terhadap materi sosiologi pendidikan ini sangat penting, bukan hanya memperluas wawasan kita tentang teori dan paradigma, tetapi juga untuk membekali kita dalam menganalisis dan memberikan solusi terhadap berbagai problematika pendidikan yang terus berkembang di era modern ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan menjadi bekal untuk kita semua dalam memahami dan memperbaiki dunia pendidikan di masa depan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.